materi genetik ya. Untuk konsep materi genetik ini kita memiliki CPMK atau sub CPMK, yaitu adalah mahasiswa mampu menguraikan kriteria materi genetik, struktur DNA, struktur RNA, struktur kromosom, prokariot dan eukariot dengan tepat, seperti itu. Nah, untuk mempelajari ini kalian bisa menggunakan sumber, sebenarnya bisa berbagai sumber sih, tapi yang saya ambil di sini rujukannya adalah Principle of Genetic, Seventh Edition, dan juga genetik dari Sounds ya, seperti itu. Pernah nggak kalian berpikir ya, kalau misalnya ada satu penciri yang ada di tubuh kalian itu diwariskan, misalnya saya ngambil contoh siapa ya, Hafid ya, Hafid, warna mata dirimu apa Hafid? Hitam ya. Kira-kira dirimu dapat mata hitam itu tiba-tiba atau diturunkan? Diturunkan. Kalau rambut dirimu lurus apa keriting itu? Lurus. Lurus ya. Nah, rambut lurus ini didapatkan dari siapa? Keturunan dari bapak. Dari bapak. Kalau ibunya apa? Agak kriwil. Ibunya agak kriwil ya. Oke, gitu. Nah, artinya apa? Artinya ada satu karakter yang ada di tubuh kita itu dia tidak ujung-ujung ada gitu ya. Misal ada sesuatu ya, ada sesuatu yang menyebabkan kita itu mendapatkan satu karakter. Nah, satu karakter itulah yang sebenarnya disebut dengan materi genetik. Nah, itu yang akan kita bahas. Sebenarnya materi genetik itu apa saja, seperti itu. Oke, jadi untuk hari ini kita akan membahas 4 poin yang sesuai dengan sub CPMK kita tadi. Yang pertama itu materi genetik itu apa sih syaratnya, kriterianya seperti apa. Kemudian struktur DNA itu bentuknya seperti apa. Kita juga akan melihat struktur RNA dan juga melihat struktur kromosom, baik pada organisme prokariotik maupun organisme eukariotik. Sekarang kita masuk dulu ke bagian pertama, yaitu kriteria materi genetik ya. Nah, di sini dia harus berisi informasi, atau kita bisa bilang bahwa materi genetik itu adalah cetak biru dari satu individu sebenarnya. Jadi, seperti yang kedua itu adalah diwariskan. Jadi dia nggak ada pada makhluk hidup itu sendiri. Misalnya tuh ada yang ditato, itu tangannya tiba-tiba hitam. Nanti pas dia melahirkan kan anaknya nggak hitam ya. Nah, itu menunjukkan bahwa kalau misalnya orang yang ditato itu dia tidak memiliki sifat yang diwariskan, berarti itu bukan materi genetik. Tapi kalau kasus, balik lagi ke kasus Hafid tadi ya, yang bapaknya rambutnya lurus terus tiba-tiba anaknya lurus, berarti itu ada suatu materi genetik yang diwariskan ke Hafid. Sedangkan kemudian yang berikutnya adalah mengganda, bisa diperbanyak ya, bisa diperbanyak. Yang berikutnya itu adalah bervariasi. Contoh bervariasi apa? Contoh bervariasi kita bisa lihat nih dari warna kulit ya. Sampai di sini bisa dipahami? Untuk berikutnya kita akan masuk mengenai struktur DNA. Nah, sekarang kalian coba perhatikan dulu video berikut ini ya. Nah, kalau kamu pikirin DNA ya, pasti kamu kebayang struktur double helix. Helix itu artinya ulir ya, jadi kayak spiral gini. Ini adalah satu helix, berarti kalau double helix ulirnya ada 2, jadi kayak gini. Nah, sekarang mulai ke bentuk DNA, cuman kayaknya masih ada yang missing di sini ya, masih ada yang kurang. Jadi di antara kedua helix ini akan ada jembatan. Ini ya, jembatan ini kita sebut sebagai basa nitrogen. Basa karena pH-nya di atas 7, ya, jadi bukan asam tapi basa. Dan nitrogen karena setiap basa nitrogen itu mengandung elemen nitrogen. Gitu. Oke, nah sekarang kita lihat struktur DNA kalau dia 2 dimensi. Berdasarkan video tadi, ada yang bisa menjelaskan nggak struktur DNA itu seperti apa? Atau yang 2 dimensinya seperti apa? Ada yang bisa ngaco? Siapa ya? Juliana aja. Baik, di sini saya akan menjelaskan ini. Jadi struktur DNA itu tersusun dari 2 double helix. Jika diuraikan akan menjadi seperti ini. Ini satu helix itu tersusun atas fosfat dan gula.
Terus di sini ada basa nitrogen. Basa nitrogen itu ada timin, adenin, sitosin, dan guanin. Jadi basa nitrogennya tuh jika adenin itu berpasangan dengan timin, terus juga guanin berpasangan dengan sitosin. Ya benar. Terima kasih, kasih hapus dulu. Oke, tadi kita udah membahas mengenai struktur DNA dan juga struktur RNA. Nah, sekarang saya ada sesuatu sedikit buat kalian. Sekarang boleh dibuka HP-nya. Kita akan ke Mentimeter. Di Mentimeter kalian di sini websitenya menti.com. Di sana ada pertanyaan, silahkan dijawab sesuai dengan pengetahuan kalian ya. Oke. Pertanyaannya adalah ya, apa perbedaan antara DNA dan RNA ya? Dari jawabannya kalian sampaikan ini semuanya tepat ya. DNA, timin, dan RNA urasil, iya benar. Kemudian DNA dia berpasangan, oh iya. Kalau ini agak baper dikit ya. Ya, kemudian sedangkan RNA single, oh iya. Kemudian berada di inti sel. Nah ini lupa nih naruh siapa yang berada di inti sel ya. Oke, semuanya benar, kita kasih aplaus dulu ya. Nah, itu tadi materi kita tentang materi genetik. Udah banyak sekali penjabarannya. Nah, sekarang kita mau masuk siapa masuk pertanyaan terakhir nih. Siapa yang mau bertanya? Banyak ya. Siapa ya? Dari paling pojok dulu deh. Aina. Silakan Aina. Izin bertanya, mengapa basa nitrogen adenin dan timin harus berpasangan? Apa yang terjadi jika basa nitrogen adenin berpasangan dengan guanin? Terima kasih Bu. Oke, pertanyaan bagus. Kira-kira saya buka dulu lagi satu pertanyaan ya, baru saya jawab. Ada lagi yang mau bertanya? Saya Bu. Oke, Suci. Jadi gini Bu, tadi kan Ibu membahas tentang rambut dan mata Habib kan. Nah, di sini saya mau bertanya, kenapa bisa Bu sewaktu kecil, misalnya rambutnya keriting, tapi waktu sudah besar dia sering potong rambutnya bisa jadi lurus Bu. Itu faktornya kenapa Bu? Oke, pertanyaan bagus ya. Menarik ya. Kita lihat dulu di sini ya. Kita jawab dulu pertanyaan Aina tadi. Kenapa adenin harus berpasangan dengan timin ya? Dan kalau nggak berpasangan apa yang terjadi ya? Kita kembali lihat di struktur DNA ya. Kita lihat di struktur DNA, adenin dan timin itu berikatan dengan dihubungkan oleh ikatan hidrogen namanya. Ikatan hidrogen ini antara adenin dan timin itu ada 2 ikatan hidrogen, makanya mereka bisa cocok gitu. Sedangkan antara guanin dan sitosin ikatan hidrogennya ada 3. Jadi kalau misalnya adenin berikatan dengan sitosin, maka sitosin akan ikatannya akan hilang 1. Jadi akan terjadi apa ya? Kalau misalnya kita bilang itu kalau kita ngikat itu nggak kokoh seperti itu. Jadi tidak bisa terjadi ikatan antara adenin dengan sitosin atau guanin dengan timin gitu. Pernah nggak terjadi di sel? Pernah ya. Nah, pernah terjadi di sel ada adenin dan pasangannya itu malah sitosin. Tapi itu secara otomatis akan diperbaiki oleh sel. Nanti ada prosesnya namanya. Nanti kita akan bahas di replikasi. Itu ada proses yang namanya perbaikan DNA, ya perbaikan DNA. Nanti jadi kalau yang nggak cocok-cocok, yang pasangannya nggak sesuai itu akan dieliminasi langsung oleh sel, akan dicarikan pasangannya yang cocok. Gitu ya, Aina ya. Ada tanggapan lagi? Tidak ada. Oke, tidak ada. Oke, sekarang saya masuk ke pertanyaan Suci. Kenapa ada orang yang lahirnya rambutnya keriting, terus karena sering dipotong jadi lurus ya? Ini sebenarnya pertanyaannya agak ribet ya, karena sebenarnya ada perubahan struktur dari materi genetik. Sebenarnya ini akan kita jawab di materi lanjut ya, di sintesis protein gitu. Tapi nggak apa, di sini kita akan bahas dulu ya. Jadi kalau misalnya ini adalah struktur DNA, ya secara struktur DNA orang tadi itu akan tetap. Tapi ada namanya ekspresi protein ya. Jadi DNA ini dia akan mensintesis protein-protein tertentu. Tapi pada kasus tadi dia seharusnya mensintesis protein keriting, tapi karena ada gangguan DNA-nya malah bergeser. Yang tadi seharusnya
Kemudian karena ada pergeseran pengaruh lingkungan yang tersintesis bagian sini, maka ekspresi DNA-nya itu akan berubah. Dan itulah yang menyebabkan kenapa ada orang yang lahirnya keriting tiba-tiba jadi lurus, bukan tiba-tiba ya, berproses gitu. Atau orang yang lurus karena sering dikeriting malah jadi keriting, misalnya seperti itu ya. Karena ada ekspresi gennya dalam bentuk protein yang berubah seperti itu ya. Kayak mana, Suci? Ya berarti dia ada pengaruh dari sintesis protein. Iya, pengaruh lingkungan yang menyebabkan perubahan ekspresi gennya seperti itu. Oke. Nah, masih ada lagi pertanyaan? Oke, karena sudah tidak ada lagi pertanyaan, berarti kita sudah sampai di ujung sesi. Kira-kira dari materi kita hari ini ada yang bisa memberikan kesimpulan? Banyak ya. Milaki dulu deh, apa? Menyimpulkan tentang kriteria materi genetik. Oke, silakan. Jadi materi genetik itu memiliki 4 ketentuan atau 4 kriteria. Yang pertama itu ada memiliki berisi informasi, yang kedua diwariskan, yang ketiga itu mengganda, dan yang keempat dia bervariasi. Oke, bagus. Tadi siapa lagi yang bilang? Baik Bu, di sini saya akan menyimpulkan tentang struktur DNA, yang mana tadi struktur DNA itu terdiri dari double helix, yang mana dia memiliki guanan fosfat, terus juga susunan nitrogen yang berpasangan antara adenin dan timin, serta guanin dan sitosin. Terus juga DNA ini berada di nukleosoma yang besar. Oke, bagus. Satu lagi siapa ya? Arin deh, Arin. Baik Bu, di sini saya akan menyimpulkan materi mengenai struktur RNA, di mana RNA itu memiliki struktur yang hampir sama dengan DNA, tetapi di RNA itu memiliki urasil, sedangkan di DNA itu memiliki timin. Dan mengenai strukturnya sendiri, RNA itu memiliki struktur yang single helix, sedangkan DNA itu memiliki struktur yang double helix. Oke, bagus ya semua jawabannya. Sekarang kita beri aplaus dulu untuk semua. Jadi sebenarnya ilmu-ilmu yang sudah kita pelajari itu ya sebenarnya sudah diingatkan dari jauh-jauh hari oleh Allah dalam Al-Quran maupun dalam sunnahnya seperti itu. Dan salah satunya kita bisa ambil nih dari surat Al-Tariq ayat 5 yang menyatakan bahwa maka hendaklah manusia memperhatikan dari apakah dia diciptakan. Dan kalau kita pikirkan sebenarnya kita itu sendiri sumbernya adalah dari materi genetik itu sendiri ya. Dan di sini Allah juga menyuruh manusia untuk memikirkan dan menyelidiki bagaimana karakter-karakter yang didapat itu diwariskan dari generasi ke generasi. Balik lagi ke kasus pertama, kasus Afid yang bapaknya berambut lurus dan ibunya berambut keriting. Kenapa Hafiz bisa dapat yang lurus? Kenapa dia nggak dapat yang keriting? Seperti itu ya. Oke, mungkin itu yang bisa kita kita pelajari hari ini. Tapi untuk memantapkan lagi pemahaman kalian, saya akan kasih tugas ya. Ini adalah tugas yang tidak susah sih ya. Silakan nanti dikerjakan, dibuat saja di catatannya, kemudian difoto, kemudian diupload di Google